BS. Jumpa lagi dengan kami tim Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dengan Kak Devi. Tapi tentunya Kak Devi tidak sendiri nih. Kak Devi ada bersama Kak Rahmat. Halo Kak Rahmat. Halo Kak Devi. Gimana kabarnya, Kak Rahmat? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Kak Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, juga sehat nih. Bahagia nggak Kak Rahmat hari ini? Tentu dong bahagia. Alhamdulillah. Oke Kak Rahmat, hari ini kita kan akan membahas materi Bahasa Indonesia Betul nih. sekali. Fokusnya mau kemana nih Kak? Kita hari ini mau belajar terkait dengan iklan komersial dan non komersial Kak Devi. Wow, menarik sekali ya Kak. Apalagi iklan sering kita jumpai ya Kak. Iya. Oke Kak Rahmat, yuk kita langsung aja ke materinya. Oke Kak Devi, kita belajar iklan komersial dan non komersial. Ini untuk anak-anakku SMP atau MTS, khususnya kelas 8. Nah, kita lanjut ya, bahwa tujuan kita belajar hari ini yaitu satu, memahami jenis-jenis dari iklan itu sendiri Kak Devi. Oke, ternyata iklan ada banyak jenisnya nih Kak. Betul sekali Kak Devi. Kemudian nanti kita juga diharapkan bisa untuk membandingkan antara iklan yang efektif dan tidak efektif. Oke, berarti ternyata iklan itu ada juga yang tidak efektif ya Kak? Banyak. Banyak. Oke. Makin penasaran nih Kak. Penasaran kan? Iya. Yuk, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu iklan Kak Devi. Kita mulai dari pengertian iklan dulu ya. Boleh, Kalau di buku itu ada yang menyampaikan bahwa iklan itu merupakan media untuk menyampaikan pesan Kak Devi. Oh iya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa iklan itu merupakan berita pesan yang berita pesanan untuk mendorong ataupun juga untuk membujuk khalayak agar tertarik pada produk ataupun barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, jadi sebenarnya untuk penawaran ya Kak? Betul sekali. Untuk memberikan pesan. Memberikan Oke. pesan. Apakah hanya soal produk Pak Kak ini? Tidak juga, nanti juga iklan itu bisa untuk pemberitahuan, bisa untuk menghimbau dan sebagainya kan. Oke, jadi itu nanti ada di jenis iklan Jenis ya, iklan tergantung dari jenis iklan itu sendiri. Dan juga iklan itu dapat didefinisikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Dan salah satu ciri dari iklan itu adalah itu dipasang di tempat umum. Mengerti. Jadi kalau umum semua banyak yang lihat. Banyak yang lihat gitu, karena yang disasar adalah orang banyak. Iya. Kemudian ada dua Kak Devi jenis iklan itu. Berdasarkan tujuannya, iklan itu dibedakan menjadi dua, yaitu iklan komersial dan iklan non komersial. Nah, bedanya apa? Tentu itu tadi di tujuannya. Kalau komersial itu tujuannya untuk mencari keuntungan atau untuk mempromosikan produk atau jasa agar perusahaan atau pengiklan itu memperoleh keuntungan. Sering kita dengar komersil gitu. Betul ya Kak sekali. ya? Atau iklan niaga lah Kak Devi. Oh iya, perdagangan. Betul. Kalau yang kedua itu namanya adalah iklan non komersial. Yaitu iklan yang tujuannya itu untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan tindakan tanpa mencari keuntungan. Nah, jadi kalau komersial tadi ada feedback berupa keuntungan. Betul. Sedangkan non komersial ini tidak berupa keuntungan Tidak. Uang mungkin gitu ya Kak? Iya, Terus itu nanti bentuknya seperti apa Kak kalau non komersial? Bentuknya seperti apa? Penasaran? Iya. Kita lanjut dulu. Nah, biar tahu. Nah, ini salah satu contoh dari iklan komersial Kak Devi. Nah, di sini ada pengiklannya yaitu Dapur Raska ya. Nah, kebetulan di sini yang diiklankan adalah tagline-nya yaitu harga spesialnya. Wah, yang harganya seharusnya 35.000 menjadi 30.000. Nah, ini harga spesial di Hari Guru. Keren kan? Iklannya. Iya. Itu yang besar itu tulisannya membuat orang jadi tertarik ya Kak? Benar sekali. Ya, iklannya bentuknya kan poster ya iklannya ya. Nah, gitu. Itu yang dijual adalah nastar Taiwan. Betul. Ini berarti karena dia jualan masuknya komersial. Betul Kak Devi. Iya. Ya. Jadi di sini tentu saja pengiklannya yaitu Dapur Raska ini ingin mencari keuntungan. Dengan cara apa? Dengan menjual produk yang ditawarkan itu. Gitu. Penawarannya kan dengan harga spesial itu tadi. Ya, yang dari 35 jadi 30.000.
Betul. Harapannya dengan harga spesial ini semakin banyak orang Yang yang tertarik untuk membeli produk dari Dapur Raska ini. Oh iya, betul. Ini contoh yang pertama Kak Devi. ada Contoh lagi. yang kedua ada, biar anak-anak juga. Nah, Wah, ini. Ini menarik ini kayaknya. Iya, menarik dong. Seger, ya kan? Ini cocok untuk anak-anak, biasanya kan cari sesuatu yang sesuai dengan kantong gitu ya anak-anak ketika mau makan. Nah, ini salah satunya ini. Bahwa ini ada promo pelajar itu yang biasanya 19.000 turun harga menjadi 15.000 gitu. Ini jualan ayam, paket ayam ya Kak? Paket ayam apa nih? Geprek kayaknya ya. Oh iya, nasi ayam minum dengan harga 15.000. Dengan harga Dan 15.000. tulisan promonya besar ya. Besar Kak? banget. Dan ini jelas sasarannya adalah pelajar karena gitu. promo pelajar. Ya. Dan tentu saja kalau iklan seperti ini anak-anakku semuanya itu mencari keuntungan supaya dari khalayak itu terutama pelajar itu tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Kalau di sini produknya adalah paket makan gitu ya. Di situ juga ada beberapa ketentuan, misalnya periodenya kapan, berlakunya sampai kapan, kemudian apa saja yang didapatkan di situ, dan juga di situ ada bahwa itu berlakunya di mana gitu, tempatnya. Itu kan ada di situ Kak Devi. Oh iya, betul. Hanya di iya outlet kan? tertentu. Di outlet tertentu. Dan di situ ada informasi pemesanan dan sebagainya. Itu akan membuat orang jadi tertarik menuju ke outlet tersebut dan membeli. Dan iya. Otomatis yang mengiklankan akan mendapatkan keuntungan. Makanya disebut komersial tadi. Oke. Lanjut ya Kak Devi, satunya. Kalau ini udah iklan komersial, maka yang satunya adalah iklan non komersial. Contohnya, iya, lanjut. Nah, ini contoh iklan non komersial Kak Devi. Ada dua. Yang pertama itu dari Dinas Kesehatan Kota Jogja. Yang kedua itu masih sama dari Dinas Kesehatan juga. Nah, yang pertama itu memberikan informasi terkait dengan manfaat mengonsumsi buah setiap hari. Ini memberikan, jadi melayani masyarakat ya. Ini digolongkan menjadi iklan non komersial yang layanan masyarakat karena memberikan informasi kepada khalayak umum masyarakat. Kemudian yang kedua itu iklannya berupa pemberitahuan Kak Devi. Ya, non komersial itu dua-duanya tidak mencari keuntungan gitu. Di situ Hari Pemeriksaan Kesehatan Lansia Kota Yogyakarta. Itu apa? Setiap hari Jumat di Puskesmas Kota Yogyakarta pukul 8 sampai 10. Jadi gitu. sebentar Kak Ahmad, tadi jenis iklan ada dua. Ada dua. Komersial itu menghasilkan keuntungan berupa uang. Betul. Kepada si pengiklan. Ya. Sekarang kalau non komersial ini terus nanti ada keuntungan juga nggak Kak? Iya, tentu saja ada keuntungan. Ini kan sebuah lembaga yang menginginkan adanya manfaat untuk masyarakat. Walaupun keuntungan itu bukan gini ya Kak Devi, bukan keuntungan berupa material. Tapi di sini adalah program mungkin terlaksana, kemudian kesehatan masyarakatnya terlayani dan sebagainya. Berarti lebih ke pola pikir dan juga perubahan tingkah laku ya iya, Kak? Betul sekali Kak Devi. Ini yang satu tentang manfaat konsumsi buah, yang satunya tadi tentang pemeriksaan kesehatan lansia. Ini kayaknya mirip, tapi tadi Kak Rahmat sempat menceritakan perbedaan. Nah, ini sebenarnya beda atau sama sih Kak, meskipun sama-sama non komersial? Bedanya ada di slide berikutnya. Ini, jadi ini Kak Devi. Bedanya ini yang tadi yang pertama itu bisa digolongkan menjadi iklan non komersial layanan masyarakat. Kemudian yang satunya pemberitahuan. Nah, tentu saja ini kan berdasarkan isinya ya Kak Devi ya. Isinya ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi informasi-informasi yang nanti dapat mengubah pola pikir, kemudian melakukan sesuatu yang membuat dirinya itu menjadi sehat dengan mengonsumsi buah atau mengetahui manfaat dari konsumsi buah setiap hari itu. Sedangkan yang itu Kak, satunya pemberitahuan itu berarti di situ menyampaikan informasi. Tujuannya untuk apa? Untuk di situ lansia ya. Tujuannya kan untuk lansia ya Kak ya. Ya, supaya lansia itu mengetahui jadwal periksa kesehatan. Gitu, yaitu di hari Jumat
di hari Jumat ya, Iya. pukul 8 sampai dengan pukul 10. Oke, jadi kalau layanan masyarakat memberikan pengetahuan kepada Pengetahuan. masyarakat sehingga masyarakat jadi tambah tahu, tambah pintar tambah tentang pintar. sesuatu yang disampaikan. Contohnya kalau di sini konsumsi buah setiap hari. Betul. Jadi orang yang membaca jadi tahu manfaatnya. Betul sekali. Sehingga harapannya orang yang membaca ini akan jadi mengonsumsi buah. Iya. Begitu kan, Kak? Iya, betul Oke. sekali. Sekarang kalau pemberitahuan itu berarti hanya bersifat informasional saja, Kak Rahman. Iya, Memberitahu. informasi. Oh, Dan itu kan oke. nanti bisa berefek ke lansia, itu akan periksanya Ah, sesuai iya. dengan pemberitahuan yang diberikan. Oke, Gitu. paham. Jadi kalau non komersial ada jenisnya dua, satu Iya. layanan masyarakat dan satu pemberitahuan. Betul sekali Kak Devi. Yang selanjutnya Kak Devi, ini lanjut. Oh ternyata belum lanjut ya. Oke, nah ini Kak Devi, ini sudah ya. Lanjut Oke. lagi. Tadi sudah kita bahas. Nah ini ada satu contoh lagi Kak Devi, iklan. Oke Kak, sebentar. Iya. Ini kalau kita analisis ini masuknya non komersial, betul nggak? Kak? Iya, Oke, non komersial. paham. Karena kan ini tidak menjual sesuatu. Kemudian ini pembuat iklannya ada ya di situ, Dinas Kesehatan Kota Banjar. Sasarannya masyarakat itu khususnya remaja putri Kak. Oh iya, ada remaja putri. Iya, kalau yang putra nggak perlu melakukan ini. Gitu. Iya Kak. Kemudian tujuannya untuk mencegah anemia pada remaja putri. Dengan cara apa? Dengan cara minum tablet tambah darah. Nah, ini biasanya di sekolahan saya itu ada tablet penambah darah untuk anak-anak yang putri, khusus yang putri. Oh iya. Gitu. Jadi biar tidak terkena anemia. Anemia. Gitu. Oke, Dan Kak. ini ada pesannya untuk mengajak remaja putri minum obat tambah darah. Oke, berarti Gitu. sebenarnya beberapa iklan itu memiliki sasaran tertentu ya? Iya, pasti itu. Makanya bahasa dan sebagainya juga disesuaikan, gambarnya juga disesuaikan. Dengan penerimanya. Betul. Oh iya. Ya, paham. lanjut ya, Kak. Oke, Yang kedua. lanjut, Oke, iklan yang kedua. Lanjut. Iklan yang kedua ini juga masih tergolong iklan non komersial, Kak. Oke, sebentar, Di Kak. sini Saya isinya apa yo? Kalau menurut Kak Devi isinya apa? Perbaikan jalan ruas jalan Yogyakarta Kaliurang. Oh, memberikan informasi bahwa ada perbaikan jalan di ruas jalan Yogyakarta sampai Kaliurang sehingga ada sehingga mengganggu ya pengguna lalu Betul. lintas. Iya. Oke. Pengguna jalan ini akan terganggu sehingga kalau misalnya ada alternatif jalan, orang yang tahu jalannya, maka dia akan mencari alternatif karena di situ jalannya sedang diperbaiki. Atau kalau misalnya lewat sana pun, maka harus lebih berhati-hati karena ada pekerjaan jalan. Oke, berarti tadi mengubah pola pikir dan Mengubah juga pola tingkah pikir, laku tingkah yang laku tadinya masyarakat. mau lewat jalan situ ada pengumuman ini jadi tahu nih iklan ini ya jadi tahu wah kayaknya mending lewat jalan lain aja. Iya betul, Oh, iya. lewat jalanan atau lebih bersabar Kak. Biasanya Oh, ada iya. buka tutupnya kan gitu kalau jalan diperbaiki ya. Bisa berangkat lebih awal jadinya ya kalau Iya, mempersiapkan diri. benar sekali. Oke lanjut Kak Devi, yang selanjutnya kita mau membandingkan nih Kak Devi. Wah, Nah, ini yang iklan tadi yang saya efektif dan lihat. tidak efektif. Ternyata ada ya Kak iklan tidak efektif. Ada. Oke. Nah, kenapa kita harus membandingkan? Karena pasti kita itu pernah menemui iklan yang efektif ataupun yang tidak efektif di dunia ini atau Oke. di lingkungan kita. Itu seperti apa Kak? Jangan-jangan saya pernah nemu juga tapi mungkin enggak Misalnya sebuah iklan yang menawarkan produk makanan atau minuman, tapi iklannya tentang panjat tebing gitu. Oh, nggak nyambung. Nah, nggak nyambung, maka itu sebenarnya kan tidak efektif iklannya, Oh, gitu. Iya. Sehingga iklan yang efektif itu adalah iklan baik itu dari tulisan, dari segi gambar ataupun informasi yang termuat di dalam iklan itu semuanya sinkron, semuanya mendukung, tujuannya jelas, gambarnya juga sesuai dengan sasaran dan sebagainya Kak Devi. Oh iya. Itu baru disebut iklan yang efektif. Oh, jadi harus sesuai apa yang ditawarkan. Betul. Programnya harus seperti Iya. apa, harus nyambung ya Kak. Dan harus jelas siapa yang buat, alamatnya di mana atau kontak yang bisa dihubungi. Berarti Seperti kalau itu. iklan tidak ada sumbernya itu bisa disebut tidak efektif juga ya Kak? Tidak efektif karena orang menjadi tidak tahu bahwa ini sebenarnya siapa yang mengiklan. Iya, Gitu. paham. Saya ada iklan bakso, kayaknya enak banget gambarnya. Iya. Mau beli, nggak ada Ya nggak alamat. tahu Oh, karena iya ya. nggak tahu siapa yang iklan, Betul. tidak ada alamatnya,
ya percuma dia iklan. Nggak jadi Gitu. beli Nggak ya. jadi beli. Gitu. Iya. Nah, langsung ke contoh aja Kak Oke, Devi. boleh, Kak. Iya. Contohnya ini. Nah, ini iklan yang pertama. Berani melapor, berani peduli. Ayo, iklan apa nih Kak Devi? Ini iklan, ini nggak ada penawaran, berarti mengubah pola pikir Iya. non komersial. Betul, ini contoh iklan non komersial. Ini salah satu layanan masyarakat yang disebut e-lapor DIY. Nah, ini memberikan layanan untuk kita bisa melaporkan segala hal terkait dengan fasilitas ataupun layanan yang ada di DIY ini Kak Devi. Nah, ini loh, misalnya masalah kecil sering dianggap sepele, padahal kalau didiamkan bisa jadi besar. Nah, ini harapannya dengan melapor seperti ini Kak Devi. Fasilitas publik yang rusak, pelanggaran integritas, masalah lingkungan, ataupun pelayanan yang tidak memuaskan. Ini dapat dilaporkan melalui aplikasi e-lapor DIY. Gitu. Di sini kita kalau lihat Kak Devi, pengiklannya ada, ya kan di situ? Prof ya Kak. Iya betul. Kemudian judul iklannya jelas di situ. Gambarnya mendukung bahwa itu adalah aplikasi e-lapor gitu kan di situ. Orangnya juga pas banget gitu ya, kayaknya pas banget. Dan beberapa hal yang penting itu dicantumkan di dalam iklan. Oh, yang centang-centang Yang itu centang-centang ya, Kak? itu. Oke. Dan juga itu Kak Devi yang paling bawah, di situ ada alamatnya. Oh, jadi Iya. kita bisa langsung menghubungi ya Kak? Menghubungi Misalnya itu. ada yang bingung atau lain Iya, sebagainya. bisa melalui berbagai media yang tersedia di situ. Oke. Oke. Lanjut iklan yang kedua ya Kak Devi. Oke, penasaran. Iklan yang kedua ini, nah ini Kak Devi. Apa saja isi tas siaga bencana? Oh nggak kelihatan. Oh ini yang bawahnya itu ada bertahan hidup gitu ya. Kemudian Oh, iya. ada Ini gambarnya ya. itu. Kemudian yang paling bawah itu ada tulisan surat berharga, makanan, kemudian pakaian dan juga alat yang diperlukan. Nah, menurut Kak Devi, ini tadi dibandingkan dengan iklan yang pertama, Ini gimana? kayaknya rame banget sih Kak, sampai iya. tulisan yang di bawah tas siaga bencana itu tidak terlihat. Kalau tadi Kak Rahmat nggak bilang, saya juga nggak. Oh, yang mana ya? Ternyata ada tulisannya. Warnanya ini tumpang tindih. Terus juga kalau dilihat dari gambarnya, kayaknya ini iklan siaga bencana, tapi kok anak-anaknya bersih-bersih ya Kak? Itu? Nah, gitu. Jadi ini salah satu contoh iklan yang tidak efektif Kak Devi. betul. Satu, dilihat dari segi pengiklan atau sumber iklannya tidak ada. Oh iya, ini nggak Ya ada. kan? Kak. Nah, Betul. alamatnya juga tidak ada. Ya. Mana yang bisa dihubungi atau untuk menindaklanjuti juga tidak ada. Kemudian dari segi tulisan, Kak Devi tadi bilang, oh enggak kelihatan gitu. Dari Iya. segi pemilihan warna dan sebagainya juga ada yang tidak pas. Gambarnya bagus Kak Devi, tapi ternyata tidak tidak sesuai ya Kak? sesuai dengan Ini apa yang kalau diiklankan. saya lihat sekilas ya Kak, misalnya nggak baca tulisan kayak saya pikir ini iklan ini bersih-bersih. Bersih-bersih ya, menjaga kebersihan lingkungan Iya, sekolah gitu Iya ya. betul. Iya. Soalnya ada sekolah juga itu di situ kan. Benar. Iya. Jadi ini salah satu contoh iklan yang tidak efektif. Tidak Nah, efektif. kalau kita tuliskan maka akan jadinya seperti ini Kak Devi. Lanjut. Nah, ini kita bandingkan antara iklan 1 dengan iklan 2. Dari segi teksnya gimana? Oh, iklan 1 itu ternyata sesuai, baik isinya, tujuannya. Tadi kita Iya. lihat kan. Nah, itu sesuai Poin-poinnya banget. jelas juga Kak. Poin-poinnya Mudah dibaca. jelas, mudah dibaca, mudah dipahami. Dipahami. Sedangkan yang kedua, ada tulisan yang nggak mudah dibaca. Iya. Kemudian juga keterangan di bawah tadi juga tidak lengkap ya. Kecil sih Kak itu. Oh iya, betul sekali. Kemudian dari segi gambar Kak Devi, Iya, yang tadi pertama jelas sekali. Jelas, Wah, ada- aplikasi berarti iya kan? pakai HP ya Pakai kan. HP. Terus yang kedua gambarnya tidak sesuai Kak. tidak sesuai, bersih-bersih, padahal yang Iklankan Iklankan siaga bencana. isi tas siaga bencana. Terus yang terakhir adalah terkait kelengkapan informasi, baik itu pembuatnya, kemudian juga dari alamatnya dan sebagainya. Itu ternyata iklan 1 itu lengkap. Sedangkan yang iklan 2 itu pembuatnya tidak ada, gambarnya tidak sesuai dan sebagainya. Jadi dengan membandingkan seperti ini, maka kita belajar untuk berpikir kritis bahwa ternyata iklan itu ada yang efektif dan tidak efektif. Sehingga informasi yang kita peroleh itu kalau efektif maka informasi dari iklan yang kita peroleh itu lengkap.
bisa kita pahami, Dengan bisa mudah kita juga, lakukan. Iya. Betul. Sedangkan yang tidak efektif maka itu akan membuat kita menjadi sesat dong. Bingung juga Bingung sih juga, Kak. Jadi bacanya iya. harus berulang-ulang, ini sebenarnya iklan apa sih? sekarang. Nah, Iya, kayak gitu. Jadi kesimpulannya iklan 1 itu efektif, sedangkan iklan 2 itu tidak efektif. Oke, jadi Gitu Kak paham Devi. nih. Iya. Oke. Oke, sudah Kak Devi, saya kira Wah, materi kita banget itu nih. dulu saja. Oke, jadi Kak, aku ulang ya Kak. Oke, nih. boleh. Jadi, Dilanjut aja nih udah. Ternyata Jadi nih simpulan. jenis Nah, iklan itu ada dua, ada komersial dan juga non komersial. Non-komersial. Kalau komersial itu menawarkan barang dan jasa, di mana Betul. ada keuntungan yang Mencari kembali, keuntungan, mencari iya. keuntungan kepada si pemasang iklan, iya. ya kan? Sedangkan kalau non komersial itu hanya sekedar mengedukasi atau memberitahu, memberikan informasi Memberikan kepada masyarakat. Harapannya ada perubahan tingkah laku, pola pikir, Betul. begitu ya Kak? Iya. Oke, kalau non komersial tadi dibagi menjadi dua, layanan masyarakat dan juga Pemberitahuan. pemberitahuan. Oke, kalau layanan masyarakat tadi yang mengedukasi, orang yang baca jadi tambah pintar nih. Betul. Terus tapi kalau yang pemberitahuan memberikan informasi, ada perubahan tingkah laku dari informasi yang diberikan. Benar sekali. Menarik ya. Ternyata iklan itu macam-macam ya. Macam-macam itu belum lagi nanti kita golongkan menjadi iklan yang dari media cetak dan media elektronik, kan sekarang macam-macam. Iya, senang Mungkin banyak bisa banget. kita bahas di pertemuan yang berikutnya biar Seru. adik-adik KBS ini juga penasaran. Iya. Nah, tadi terakhir Kak, iklan ada yang efektif dan Tidak efektif. tidak efektif. Disebut efektif apabila lengkap informasinya, terus gambarnya juga sesuai, Gambarnya dengan yang sesuai dengan yang diiklankan. diiklankan. Terus tulisannya jelas. Tulisannya Oke, jelas. kita bisa mengetahui sumber atau siapa sih pemasang iklannya. Betul Oke, sekali. yang tidak efektif ya tulisannya tidak lengkap, informasinya tidak jelas, bahkan Iya. peletakan gambar atau gambarnya pun kurang sesuai. Benar sekali Kak. Oke, itu ya sahabat KBS, untuk hari ini kita belajar tentang iklan dan ternyata iklan seseru itu. Iklan nggak cuman hal yang mungkin kita nggak sengaja lihat iklan setiap hari nggak sadar ya, tapi ternyata ketika kita pelajari ada banyak hal di dalamnya yang memuat banyak informasi ketika kita analisis ya Kak. Benar sekali Kak Devi. Nah, jadi ternyata Kak Devi simpulkan lagi ya, ternyata iklan itu ada dua, satu komersial dan satu non komersial. Non komersial dibagi menjadi dua, satu layanan masyarakat dan satunya adalah pemberitahuan. Dan dari diskusi kita tadi, ternyata kita ketahui ada iklan efektif dan juga iklan tidak efektif. Oke, mungkin hari ini sampai di sini dulu Kak Rahmat. Kita kayaknya perlu mengagendakan untuk pertemuan selanjutnya terkait jenis iklan yang Jenis lain. iklan yang lain. Oke, dan menganalisis lebih dalam. Sebenarnya di iklan itu ada apa aja sih Kak? Betul sekali Kak. Oke, seru banget ya hari ini. Oke.